Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Sungguh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada pagi hari yang indah ini, Rabu 20 September 2023. Semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian senantiasa saya jumpai ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama mengawali segala kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendasari kehidupan kita dengan kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam kami boleh lalui dalam keadaan selamat. Dan di pagi hari ini kembali Tuhan anugerahkan kami kesempatan untuk kami dapat bersama-sama melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kami. Sebelum kami memulai segala sesuatunya ya Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan anugerahkan kami roh hikmat, biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan, sehingga hati kami boleh tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi suluh langkah yang menerangi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang disiapkan bagi kita yang akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini, yang pertama terambil dari Amsal 14 ayatnya yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kemudian firman Tuhan yang kedua yang akan mendasari perenungan kita terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Demikian dua bacaan yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini yang diberikan tema rahasia ketentraman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penulis Amsal menyadari bahwa ketentraman yang sejati itu terletak pada hati yang takut akan Tuhan. Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang adalah seorang Raja Israel yang begitu dikenal, yang namanya begitu termasyurkan karena mempunyai kekayaan berlimpah serta pengawal-pengawal kerajaan yang begitu banyak jumlahnya. Akan tetapi Raja Salomo menyadari bahwa ketentraman hati itu tidaklah akan diperoleh dari kemasyuran, dari kekayaan, ataupun dari materi-materi yang ada pada kehidupan kita. Tetapi perlindungan yang sejati itu adalah merupakan anugerah daripada Tuhan. Inilah yang luar biasa, suatu hikmat yang datang dari surga yang dinyatakan oleh Raja Salomo mengenai rahasia hidup yang tentram. Setiap orang di antara kita tentu ingin hidup di dalam kedamaian, dalam ketenangan, dan juga di dalam ketentraman. Namun di dalam dunia ini banyak hal yang membuat kehidupan kita itu tidak bisa menjadi tenang seperti apa yang menjadi kerinduan kita. Kita tidak bisa damai, tidak bisa tentram karena berbagai macam ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan kejahatan yang ada di lingkungan kita, ada bencana alam, atau bahkan juga sakit penyakit yang sering menjadi ketakutan bagi kita semua. Itu senantiasa mengintai kehidupan kita setiap hari.
seringkali membuat kita cemas dan tidak merasakan damai di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di mana-mana terjadi ketidakpastian di dalam usaha kita ataupun pekerjaan kita, itu segala sesuatu merupakan misteri bagi kehidupan kita ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi akan hari esok. Dan oleh karena itu, kita semua mulai merasakan adanya ketidaknyamanan, kita merasa tidak aman, dan bahkan kita merasa tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Semua orang pasti pernah mengalami hal seperti ini, baik orang yang kaya ataupun juga orang yang miskin, tentu tidak terlepas dari hal-hal tersebut. Orang miskin sering khawatir akan apa yang dia makan besok, akan hal-hal kebutuhan yang harus dipenuhinya karena ia tidak memiliki harta. Orang kaya pun yang secara materi tidak berkekurangan, itu pun memiliki kekhawatiran. Tentu kekhawatirannya mungkin berbeda. Ada satu ketakutan kalau harta kekayaannya itu habis. Keserakahan mulai muncul, keegoisan semakin memuncak, ketidakpedulian terhadap sesama itu semakin meningkat dan terjadi di mana-mana. Berbagai hal tersebut menyebabkan ketidaktentraman di dalam hati dan juga kehidupan manusia. Ada juga yang mengira bahwa ketika seseorang menjadi terkenal, menjadi tersohor, hal tersebut akan menimbulkan satu ketentraman. Tetapi hal tersebut bukan merupakan satu jaminan kita akan merasakan tentram dan juga ketenangan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, namun ada satu rasa takut yang dapat memberikan kedamaian bagi setiap kita. Rasa takut yang tidak seperti rasa takut yang kita rasakan, yang sering menghantui kehidupan kita selama ini, yaitu sebagaimana yang kita baca tadi dalam firman Tuhan di Amsal 14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita kembali kepada pokok pemikiran di dalam Alkitab, yaitu hikmat Allah itu sendiri. Bagaimana rahasianya agar kita mendapatkan kehidupan yang tentram. Definisi kata tentram itu adalah keadaan yang aman, keadaan yang damai, dan juga tenang oleh sebab perlindungan dan juga segala kebutuhan kita itu telah terpenuhi. Ini adalah satu definisi atau pemikiran secara akal manusiawi dunia kita. Sehingga untuk mencapai ketentraman berarti kita harus memiliki kekayaan dan juga segala pemenuhan untuk kebutuhan kita. Ketika hal tersebut sudah terpenuhi, maka menurut pemikiran kita akan mengalami ketentraman dan juga kedamaian. Bila ada satu atau dua hal dari yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan itu tidak tercapai, maka kita tidak akan mendapatkan ketentraman di dalam kehidupan kita. Hal ini berbeda dengan definisi tentram menurut Alkitab. Alkitab berbicara tentang tentram itu soal keadaan hati yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Apakah hatimu damai, aman, dan tenang? Itu adalah soal hubungan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, kembali lagi kita memahami apa yang disampaikan oleh Raja Salomo, yaitu ketentraman itu adalah ada pada orang-orang yang takut akan Tuhan,
Sehingga apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap akan merasakan aman, merasakan tenang, merasakan kedamaian, dan bahkan ketentraman, karena itu semuanya berasal dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas taburan firman-Mu yang boleh memberkati kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh membawa kami ke jalan yang terang, boleh menuntun kami di dalam kehidupan yang taat akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Jemaat Galang Ningyang Abian Base, saudara-saudara kami yang akan memulai segala kegiatan dan juga pekerjaan yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menjaga, menjauhkan kami dari segala kuasa mara bahaya. Dimanapun keberadaan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami, melihat kami pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau, segalanya pasti akan kami selesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Shalom.